menggunakan bahan dari gentong yang biasa orang kampung disebutnya buyung, tempat penyimpanan air. Nah cuma pas waktu itu ada salah satu semuanya, siang hari ini saya sedang berkunjung bersama Ketua Umum Maung Bodas ke salah satu masjid kecil yang berada di Dusun Cisema, Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, di mana masjid ini adalah merupakan masjid tertua di Desa Rancah yang terkenal dengan banyaknya pesantrennya. Jadi Kota Rancah yang terkenal dengan banyak pesantrennya, orangnya agamis, ramah-ramah. Nah, di sini masjid tertuanya, masjid pusat awalnya adanya kegiatan keagamaan. Nanti akan kita kupas dan kita bahas bagaimana sejarah masjid ini. Bagi Anda yang penasaran, silahkan tonton, jangan di skip supaya tidak salah paham ya. Nanti silahkan komentar di bawah di kolom komentar. Oke, selamat menyaksikan. Kemudian kawit idenya asli. Bagaimana dia? Kedua, pemerintahan desa. Di dia itu pasti panggoda nanti dia tuh. Pacuan kuda di dia, delman. Namun teh kehidupan teh dia. Lowong gede ge bawa kuliah subuh teh ka dari Iya. lowong gede ge. Nya, bawa lama lowong gede Ciberem nya maksudnya lowong gede pangjabuna gitu kan Jadi ieu. Rancah we nu jarang. Sadesa Rancah teh ka dari da bawa kuliah subuh. Karena pusat agama, pusat pemerintahan. Jadi teh ieu sisa peninggalan masjidna ya. Kakanalan teh Masjid Al-Buyung. Masjid disebut Masjid Al-Buyung teh. Ieuna kubahna ku gentong, ku buyung. Bener teh. Ai pendirina? Mas teu aya. Wah, zaman teh bulan nina bapak teh nyaho. Gitu. Emang keur zaman ku Sayuti. Untuk salah mah di dieu teh. Bener gitu nyaho. Zaman ku Sayuti. Wih bisa kalaman. Wih. Belum tadi dia teh tah. Loba nu tapa. Gitu teh tuh. Berdampingan di teh jeung pemujaan. Pemujaan. Terus di dinya tah panyipuhan tanu dihana. Aya penyipuhan, aya pemujaan teh kan kusabab di paruja wae. Nya ku jenatna. Jenatna almarhum Aki Sarbini, Aki Uwa. Daud Jeung Ki Haji Muhammad Rofi'i, Daud acak-acak. Malahan mah si batu ieu ge ieu nu sawarehna dibawa jeung bangun itu. Masjid Al-Hilal Karanganyar. Lain masjid Cisema. Nya batu eta namangan aya batu pamujaan mah di paimbaran Masjid Karanganyar Al-Hilal. Nya nya. Apa ya tadi nama? Teh mun teu salah mah kusahanya dibawa ka dieu teh. Pokona mah da di ieu we di jian pondasi. Dimanfaatkeun. Maksudna mah di sterilkeun lah, disterilkeun.
di paimbaran Masjid Al Hilal. Dibagi-bagi berartinya meureun. Ngan batu-batu sajana dibangun masjid. Batu-batu sajana. Tah ini ngaludang batu di dinya teh. Daya tembok kanan, ngan batu hungkul seger dek kieu. Tadi dinya teh tah. Tadi sisi eta geura. Itu lamun diludang mah pasti loba peninggalan baheula. Meureun boa. Mun apal mah. Gitu. Itu nepi ka ayeuna Abuyung katana nya. Apa geus boga ngaran aya Can? Tuh, Abuyung we anggar. Silurang siganti ku Kubah ge. Ku kubah senge anggar Abuyung. Padahal geus diganti kubahna mah. Kubahna geus diganti. Oh jadi awal mah kubah nanti ku eta nya ku Gentong Buyung. Gentong. Buyung. Eta mah anyar keneh nya nih. Anyar nini. Ada orang geus ideng ogenan masih keneh Buyung keneh. Nya ieuna masih keneh kubah. Heeh, da kamari anyar keneh tahun 2004 meureun. Ieu mah digantina. Pasang nini pedah nini gaduheun ieun. Hayang dikamasjidkeun cenah. Misir kubah wae kitu ayeuna mah anger kieu bangunan ieu mah teu ngagenti ieu. Man paling luhurna Mungkin kai lah. Kai kitu mah. Bilik nama anggernya. Bilik ganti, bilik naga saji teu. Bilik naga baheula mah. Kan ieu mah anggernya aslinya. Ieu mah aslina, ieu mah kabeh kita yang ieu kan ieu hungkul tah. Ieu hungkul ganti nama tah purutna tuh aya kurut-kurut ieu kan. Udah menang ti Cileuti kita ka dieu. Masjid legend ieu mah. Jika nama geus baturna ieu masjid. Meureun seu baturna batu nu saralus Sudah rehab. Mata ieu mah mending kana pertahankeun lamun arek paling ke urang mantuan naon gitu. Tapi ulah ngarubah konstruksi masjid. Konstruksi awal. Mau maksudna mah hayang boga emper gitu anu cenah rapi hayang paling gitu paling kayak nih eta di benteng barunanan sekitar sabar meter teh hari itu kan maksudnya yang di pagar terus hayang bak cai lah hidup itu kan sarojana mah papan cara nu kaditu anu kan Acana Kang di pihak pemerintahan terus aya nu ieu teh acar subing ka dia misalkan nu ngadokumentasikan bahwa ieu masjid bersejarah gitu. aja. Dari Yayasan Maung Bodas yang kebetulan wilayahnya bersebelahan dengan Maung Bodas Indonesia atau kantor DPP Maung Bodas ini untuk mempertahankan situs peninggalan ini apa Pak? Rencana ke depan yang pertama karena bangunan ini adalah bangunan legend yang tentu mengandung sejarah untuk pemerintahan Desa Rancah, kemudian pusat-pusat kehidupan di wilayah Kecamatan Rancah. Tentu harus ada bentuk kepedulian ya, dengan cara tetap melestarikan bangunan yang sudah ada, tapi tentu kita nanti akan perbaiki fasilitas sekitarnya. Nah, bentuk-bentuk bunga ini jangan sampai rubah, tapi ini juga disayangkan dulu ini masjid ini terkenal dengan sebutan Masjid Abuyung. Sampai sekarang juga namanya tidak berubah. Kenapa Abuyung? Karena dulu kubahnya menggunakan bahan dari gentong yang biasa orang kampung disebutnya buyung, tempat penyimpanan air. Nah, cuma pas waktu itu ada salah satu tokoh di kampung ini, tapi sekarang dia sudah meninggal, alhamdulillah. Dia itu ingin mensedekahkan rezekinya lah, menginfakkan rezekinya, kemudian mengubah kubah ini dengan kubah yang modern. Nah, cuma sayang gentongnya itu buyungnya pada saat mau diselamatkan tadinya mau dibikin menara, ternyata jatuh dari ketinggian dan ambruk gitu kan. Itu menurut keterangan dari ahli waris. Tapi insyaallah tetap nanti kita akan membuat identitas ya. Membuat identitas kenapa disebut Masjid Abuyung. Tentu nanti kita akan membuat khas-khas yang berhubungan dengan buyung di sini. Nah, kebetulan di masjid ini juga belum ada tempat duduk yang layak karena masih numpang di pemukiman tetangga. Jadi insya Allah nanti untuk kedepannya dari Yayasan Maung Bodas mau mencoba berdiskusi dengan sahabat-sahabat untuk bagaimana mewujudkan
tempat wudhu dan fasilitas-fasilitas yang lain agar ini tetap dilestarikan. Tentunya kan ini bukan legenda, ini cerita asli, termasuk saya juga pernah melihat di naskah tentang Rancah, termasuk di buku sejarah berdirinya kota Rancah, Kecamatan Rancah, Desa Rancah. Memang betul bahwa dulu itu Desa Rancah itu di sini. Nah, kemudian nanti saya akan mencoba mengumpulkan data-data fisik, bukti-bukti fisik untuk bisa memastikan bahwa betul-betul bahwa tempat ini adalah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, bukan hanya pusat pemerintahan. Karena secara otomatis ketika di satu daerah ada pusat pemerintahan juga di situ pusat perekonomian. Nah, tentu nanti saya akan bersilaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh untuk kesaksian, karena kebetulan masih ada beberapa orang yang masih hidup yang usianya sudah tua sekali gitu kan, hampir 100 tahunan, ada yang 80 lebih gitu kan. Jadi nanti kita akan mencoba menggali informasi dari beliau-beliau yang tua-tua, termasuk dari pemerintahan desa. Nah, yang menarik di sini adalah dulu itu sempat ada pacuan kuda di sini. Nah, saya membayangkan bagaimana ramainya kehidupan di sini yang sekarang penduduk pun sangat minim sekali di wilayah ini. Salah satu penyebabnya adalah ini kasur tanah yang memang tidak stabil, jadi tanahnya labil. Ya, sehingga mungkin penduduk riskan untuk tinggal di sini. Nah, tetapi ini yang saya menarik karena Padepokan Maung Bodas juga memiliki beberapa kendaraan kuda. Saya malah berpikir ini bagaimana mengembalikan sesuatu yang sekarang sudah menjadi sejarah, bahwa dulu di sini ada pacuan kuda. Nah, saya ingin bahwa salah satu bentuk pelestarian situs budaya ini, situs wisata, situs budaya, situs sejarah, salah satunya bagaimana membuat akses trek, itu kan trek kuda, minimal ada trek kuda yang lewat ke sini sebagai pengingat kejadian tempo dulu. Selanjutnya, Wak, ini kan yang berhubungan karena di sini juga di samping situs ini dan katanya ada bekas pemerintahan desa dan pusat perekonomian. Di sampingnya juga ada bekas katanya yang dikeramatkan atau tempat yang dikeramatkan. Yang sebagai yang disebut sebagai pemujaan. Nah, ini Wak, bagaimana tanggapan Wak dan rencana kedepannya untuk mempertahankan cerita ini sebagai ibroh? Ini bagaimana, Wak, dari Maung Bodas? Nah, saya dulu sempat mengumpulkan informasi ya terkait dengan cerita-cerita tentang bahwa Masjid Al-Buyung ini atau pusat pemerintahan desa ini bersampingan ataupun berdampingan dengan yang namanya situs pemujaan dan panyipuhan ya. Panyipuhan. Cuman sayangnya batu-batu yang dulu dikeramatkan oleh sebagian masyarakat, baik masyarakat domestik ataupun masyarakat luar, ini sebagian sudah dimanfaatkan untuk pembangunan masjid gitu. Jadi sudah disterilkan, tapi masih ada beberapa tumpukan batu yang mungkin nanti kita juga akan gali itu kan, keterlibatan batu-batu tersebut. Paling tidak masih ada bukti-bukti sejarah, termasuk nanti kita akan bikin naskah, bikin cerita, bikin tulisan terkait dengan sejarah khusus ya, sejarah khusus tentang cerita tentang pemujaan, seperti halnya di mana letak pemujaan intinya, bagaimana perkembangan pada waktu pemujaan, apa yang dia puja, apa yang dia cari di tempat ini nanti akan saya tuliskan. Kemudian bagaimana pemujaan ini sampai hilang gitu kan, sampai hilang artinya sampai tidak lagi ada pemujaan. Tentu ini juga harus dikumpulkan informasinya, karena menurut cerita bahwa tempat ini sempat diubrak-abrik gitu kan oleh kepala dusun pada waktu itu, Bapak Sarbini, Aki Sarbini tepatnya Aki gitu kan, dengan ulama-ulama setempat. Nah, tentu cerita ini juga betul harus menjadikan ibroh bahwa sebuah bentuk sejarah perubahan-perubahan ini harus tetap ada, di mana dulu di sini tempat pemujaan tapi sekarang sudah menjadi pusat keagamaan. Nah, ini tentu sejarahnya tidak boleh kelam, tidak boleh hilang, karena ini salah satu bentuk kemajuan baik di bidang perekonomian, di bidang keagamaan, termasuk pemikiran-pemikiran ideologi. Karena saya menarik bahwa pemujaan, panyipuhan itu identik dengan sesuatu yang disakralkan. Nah, hari ini semuanya sudah sirna, sudah raib. Kalaupun nanti suatu saat misalkan akan dibangkitkan kembali informasinya atau sejarahnya, tidak berarti membangkitkan perilakunya ataupun membangun kembali situsnya, bukan, tetapi hanya akan diberi tanda ini sebagai satu wujud sejarah.
Pesan dari saya selaku yang sama-sama peduli lah terhadap sejarah, perkembangan sejarah lain dan sebagainya. Tentu ini para pelaku-pelaku yang menggali informasi dan yang mengangkat situs-situs sejarah ini jangan luput juga daerah-daerah yang memang sekarang belum tersentuh atau informasinya masih minim. Keminiman informasi tidak berarti ceritanya bohong gitu kan. Jadi kepada siapapun yang mengetahui ataupun yang sekarang sedang eksis dalam penggalian sejarah, tentu daerah kita ini kaya sekali akan sejarah-sejarah yang sekarang sedang terkubur sejarahnya. Nah ini saya mohon kepada semua pihak untuk bisa menampilkan kembali ataupun menggali informasi supaya perubahan-perubahan ataupun sesuatu masa-masa yang terdahulu terjadi itu sekarang diketahui oleh generasi berikutnya supaya mereka tidak lupa bahwa bangsa besar itu tentu bangsa yang tidak lupakan sejarahnya. Nah, hari ini saya akan mencoba bagaimana mengubah sejarah dan membangkitkan gairah muda agar mereka-mereka ini tahu siapa leluhurnya, bagaimana sejarah daerahnya, sejarah orang tuanya itu harus diketahui. Itu harapan saya.